Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mapel Informatika. Hari ini kita pertemuan ke-16. Ya, pertemuan ke-16 tetap saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol COVID kesehatan karena dengan menggunakan masker saja terbukti sudah dapat mengurangi penularan COVID-19 dengan secara signifikan. Untuk itu, tetap menggunakan masker, bercuci tangan, dan jaga jarak. Dan tentunya dengan ucapan doa semoga kalian dan semua keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan pada hari ini adalah pertemuan terakhir, materi terakhir, nanti ada satu kali penilaian dan setelah itu kita akan bertemu di pas penilaian akhir semester. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan lookup. Lookup itu adalah look itu melihat, up itu bisa ke atas ya, ke atas melihat ke secara atas. Nah, ada dua. Yang pertama adalah VLOOKUP. H itu adalah horizontal, di sini ada H ya. Yang pertama ini fungsinya secara mendatar horizontal. Lalu yang kedua nanti ada VLOOKUP yang materi kedua. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah VLOOKUP. Materinya adalah lookup, terus sub materinya adalah VLOOKUP. Fungsi dari VLOOKUP adalah mencari data tertentu dari suatu tabel secara horizontal atau mendatar. Nah, rumusnya VLOOKUP adalah nilai kunci, ya nilai kuncinya nanti ditentukan mana, lalu rank table ya, rank tabelnya mana, lalu kolom keberapa yang mau digunakan. Nah, seperti contoh di bawah ini. Kita ada sebuah tabel. Tabelnya adalah kita lihat ada tabel gaji. Ya. Sekali lagi kita akan menggunakan VLOOKUP horizontal, maka tabelnya berbentuk secara horizontal. Artinya di sini ada golongan, gaji, uang makan, tunjangan. Nah, gaji atau golongan ini bentuknya secara horizontal ke sini, bukan ke bawah, tapi secara mendatar. Horizontal ya. Ini juga semuanya horizontal. Nah, lalu kita aplikasikan ke yang soal di sini. Ada rumah sakit, di situ ada data rumah sakit. Di sini suruh mencari gaji pokok, uang makan, tunjangan, total gaji. Nah, gaji pokok ini diperoleh dari tabel yang ada di bawah. Kalau golongannya 3, maka gaji pokoknya 3 juta. Kalau golongannya 1 juta. Kalau golongannya 4, kalau 3 berarti 3. Nah, tabel ini, ya tabel yang ada di sini ini diisi berdasarkan tabel yang ada di bawah. Ini adalah ketentuan dari rumah sakit tadi, gajinya sekian-sekian. Sehingga kalau kita masukkan ini golongannya 1, dia akan seperti ini, akan menyesuaikan golongan 1 lah. Nanti kita akan mencoba mencari gaji pokok, uang makan, tunjangan sampai total gaji. Nah, untuk mencari gaji pokok saya sudah menyiapkan rumusnya, kita analisa bareng-bareng. Yang pertama adalah kita lihat di sini rumusnya. VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah mencari secara vertikal. Lalu di sini ada D8. Mana itu D8? D8 adalah golongan yang di sini, kolom yang di sini. Ini adalah D8 ya. Artinya nanti akan digunakan kolom D. Kalau karena ini masih mencari gaji pokok punya Aulia, maka yang digunakan adalah D8. Lalu di sini ada tanda dolar, nanti akan saya sampaikan. Ada C15 sampai dengan F18. Artinya apa? Artinya C15 ini adalah ini. Nah, C15 sampai dengan F18 ya, F18. Nah, karena tabel yang digunakan adalah berada di C15 sampai dengan di F18. Nah, angka 2 ini yang terakhir, angka 2 ini adalah menunjukkan kolom keberapa. Ya, kolom keberapa. Maka yang digunakan adalah gaji pokok, maka di sini kolom yang kedua atau baris yang kedua, baris yang kedua. Ya, karena kita secara horizontal ya. Baris kedua di sini.
dia menjadi patokan kalau angka 1, kalau angka 1 berarti golongannya 1 juta, kalau angka 2 berarti golongan 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sehingga di sini ada rumus seperti ini. Saya misalkan semua VLOOKUP ya. Lalu kita klik saja di sini golongannya yang menjadi patokan, atau kita ketik juga boleh D8 ya. D8 lalu kita titik koma, kita buat C15 seperti ini dulu, atau bisa juga langsung kita blok juga boleh biar lebih mudah seperti ini. Nah, karena tabel yang digunakan ini ya. Lalu di belakangnya ada titik koma angka 2. Karena gaji pokok itu berada di baris nomor 2. Nah, dia akan angka 1 juta. Nah, agar ketika ditarik ke bawah, tabel yang kita masukkan C15 ini sampai F18 tidak bergeser, maka perlu diabsolutkan. Namanya tadi saya katakan bahwa ini ada tanda dolar ya, tanda dolar. Kita tinggal bisa diketik, bisa ditekan dengan F4 di komputer kalian ya. Kalau tidak juga diketik juga boleh. Ini untuk apa? Untuk mengunci sel kunci atau disebut dengan absolut, mengabsolutkan sel gitu. Jadi biar nanti kalau kita geser-geser ya, itu tidak bergeser ketarik, misalnya ditarik ke bawah dia akan geser ke bawah, maka akan mengalami kesulitan. Sehingga kalau kita enter seperti ini, kita tarik ke bawah ya, ini misalkan angka 1, atau mungkin tadi kita hapus dulu. Nah, hapus dulu seperti ini kosong, kita tarik aja ke bawah, dia akan menyesuaikan. Nah, untuk uang makan ini hampir sama. Saya akan coba copy saja ke kanan biar lebih cepat ya. Uang makannya misalkan kita ganti karena tadi kan yang menjadi patokan di sini adalah D8. Kita lihat di sini. Nah, kita ganti yang menjadi D8 sama. Artinya patokannya sama D8 seperti itu ya. D8 terus dilihat lagi D8 ini patokannya. Kita lihat C15 sampai F18 berarti masih tetap sama, ini yang ada gambar garis warna merah. Di sini kolomnya ke berapa? Karena uang makan itu berada di barisnya berapa? Berarti karena uang makan itu berada di baris ketiga, maka ini barisnya kita ganti menjadi 3. Nah, sehingga komputer akan melihat secara vertikal yang menjadi patokan adalah kuncinya D8, lalu yang menjadi tabelnya adalah C15 sampai F18 ya, di bawah barisnya baris ke-3. Nah, di sini saya ganti dulu. Ini berarti baris bukan kolom ya, karena ini horizontal. Oke, seperti ini. Uang makan sama. Untuk tunjangan bagaimana? Tunjangan sama total. Kita hitung juga tunjangan. Kita masukkan, kita edit sebentar ya. Kita edit sebentar. Ini adalah tadi yang menjadi patokan tetap D8, ini D8 ya. Terus tabel barisnya baris ada ke-4. Oh, 1 2, kita lihat 1 2 3 4 betul. 4. Tunjangannya 500. Apakah sesuai tabel? Kita lihat golongan 1, gaji pokoknya 1 juta, uang makannya 10.000, tunjangannya 500. Ini sudah sesuai. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, atau kita langsung cari total, sama dengan kolom ini ditambah kolom ini ditambah kolom ini ya, di enter. Atau kalian juga bisa menggunakan sama dengan sum kurung buka, ini di blok, itu sama nanti hasilnya. Nah, biar lebih cepat ini tinggal tarik aja ke bawah ya, jadi sehingga ini langsung menyesuaikan. Kalau kita ganti menjadi 4 dia akan menyesuaikan 4 juta ya, 20 800 480. Oke, seperti itu dulu untuk video yang pertama. Nanti kita ketemu di video yang kedua yang VLOOKUP vertikal ya, cara mencari secara vertikal. Kita ketemu di video yang kedua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.